Ya, terima kasih kepada Bapak Andre, Bapak Regi dan juga Ibu Diani atas pemaparannya. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke sesi tanya jawab. Dan para narasumber siang hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang sudah dituliskan di Google Form. Dan langsung saja kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama dari Hari dari Investor Retail. Bagaimana upaya GoTo dalam mempertahankan kinerja bisnis di tengah perubahan ekonomi dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global? Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Andre, kami persilahkan. Ya, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk menjawab, yang pertama mungkin kami bisa jawab bahwa ekosistem GoTo ini unik. Karena kami adalah perusahaan pertama yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan fintech yang terdepan. Dan juga fokus kami adalah untuk mendorong efisiensi dan sinergi antar platform, supaya ekosistem terus berkembang dan membawa kemudahan untuk para konsumen, tetapi juga untuk para mitra, merchant, dan drivers kami. GoTo akan terus memperkuat market share kami, terutama di Indonesia. Untuk yang strategi yang unik, ada beberapa yang sudah kami sampaikan di dalam pemaparan tersebut. Yang pertama adalah cross-selling. Sudah bisa dilihat dari hasil di kuartal pertama 2022, transaksi daripada konsumen kami terus meningkat dengan sangat cepat apabila konsumen tersebut menjadi konsumen lintas platform. Dan strategi kami adalah terus untuk meningkatkan produk-produk andalan yang bisa meningkatkan penetrasi daripada konsumen lintas platform tersebut. Yang kedua juga adalah strategi mengenai pendekatan hyperlocal. Banyak dari transaksi kami di GoTo adalah transaksi pengiriman barang ataupun pengiriman makanan. Sehingga dengan strategi dan juga eksekusi kami untuk memperkuat layanan logistik dan fulfillment kami bisa akhirnya memberikan konsumen pendekatan logistik pengantaran yang cepat, tetapi juga dengan biaya yang lebih terjangkau lagi dengan seiring dengan peningkatan produktivitas. Yang ketiga adalah strategi kami untuk memperkuat layanan produk fintech kami di dalam ekosistem GoTo. Integrasi GoPay di dalam Tokopedia sudah melampaui ekspektasi kami. Dan kami kira dengan banyaknya produk-produk dan inovasi yang akan kami luncurkan, termasuk dari e-wallet, peningkatan dari penetrasi digital wallet di dalam ekosistemnya Tokopedia dan juga di dalam GoTo akan terus meningkat. Dan juga seiring dengan itu, kami juga terus meningkatkan produk-produk layanan fintech lainnya di dalam ekosistem kami. GoTo adalah satu-satunya ekosistem digital yang memiliki captive use cases yang mencakup 2/3 dari konsumsi rumah tangga di Indonesia. Hal ini akan menjadi fondasi kami untuk terus membuat atau membangun tingkat penggunaan yang tinggi serta kemampuan untuk menawarkan produk-produk pinjaman fintech yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah value added services. Strategi kami melihat bahwa layanan-layanan yang bisa kami kembangkan bukan hanya ditargetkan terhadap konsumen saja, tetapi bisa juga terhadap mitra ekosistem kami seperti mitra merchant dan mitra driver. Banyak sekali produk-produk yang sudah kami luncurkan dan yang sedang kami kerjakan yang akan meningkatkan layanan dan juga kualitas dari produk tersebut. Sehingga para ekosistem kami ini sudah pihak mitra ekosistem kami akan terus bertahan di dalam ekosistem atau platform kami dan juga memberikan kesempatan kami untuk meningkatkan nilai tambah dan juga revenue terhadap platform GoTo tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kartika dari Publik. Bagaimana rencana GoTo untuk mencapai profitabilitas? Kapan perusahaan akan menjadi profitable? What are your plan and strategy to achieve profitability and what is the indicative timeline? Question is for Mr. Jack Hilo. Yeah, thank you. We have a very clear and viable roadmap to achieve profitability. So this is driven by our efforts in 3 areas: monetization, marketing and promotion efficiency, and also operational optimization. So through our optimization
and also monetization efforts, we saw improving margins in the first quarter of 2022 compared to the last quarter in 2021. So in Q1 this year, our contribution margin and adjusted EBITDA margin quarter-on-quarter improved by 24 percentage points and 14 percentage points respectively. And specifically for our on-demand service in Indonesia, it has become contribution margin positive. And we have also seen continued take rate improvement, which is evidenced by the gross revenue growth rate outpacing our GTV growth rate. So the improved take rate is mainly coming from the provision of value-added services to our partners and also the launch of premium products to the market. And moving forward, we'll continue to take a very robust and thorough approach to cost optimization that will support our growth and also investment objectives. At the same time, we expect to leverage our ecosystem synergies to efficiently expand the consumer base as well as our driver partners and merchant pool. So the progressive improvement in the efficiency of our business combined with our solid growth strategy that will accelerate our journey towards profitability. Thank you. Thank you, Mr. Jackilo. Selanjutnya pertanyaan dari Hanan. Oke, silakan Bapak Regi. Izinkan saya untuk menerjemahkan jawaban dari Pak Jaki tadi. Terima kasih banyak Ibu Kartika untuk pertanyaannya. Kami memiliki peta jalan yang jelas menuju profitabilitas dengan didukung strategi optimisasi dan monetisasi yang telah kami jalankan sehingga membawa hasil yang bisa dilihat dengan peningkatan margin di kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal 4 2021. Margin kontribusi kuartal pertama 2022 dan margin EBITDA yang disesuaikan meningkat masing-masing sebesar 24 basis point dan 14 basis point dibandingkan dengan kuartal keempat di 2021. Hal ini juga bisa dilihat dengan lebih tumbuhnya pendapatan dibandingkan dengan GTV kami. Kedepannya, GoTo akan terus melakukan optimisasi pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan serta tujuan investasi perusahaan, sembari terus mendorong sinergi ekosistem untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, driver, dan pedagang. Peningkatan efisiensi bisnis yang disertai strategi pertumbuhan solid akan mengakselerasi langkah kami menuju profitabilitas. Salah satu contoh yang sudah terlihat adalah kami sudah mencatatkan margin kontribusi positif dari bisnis on demand di Indonesia di bulan Februari dan Maret 2022. Terima kasih Bapak Regi. Selanjutnya dari Hanan, dari Publik, apakah strategi bisnis GoTo akan berubah dengan berpindahnya Bapak Kevin Alwi dari posisi CEO Gojek ke komisaris? Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Andre, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hanan. Mungkin yang pertama saya bisa menjawab bahwa rekan saya Kevin berperan sangat penting sekali dalam membentuk Gojek menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Dan juga telah membangun tim manajemen senior yang solid, yang mampu menavigasi dan mendorong pertumbuhan bisnis bahkan di masa pandemi COVID-19. Tim manajemen senior di Gojek itu didukung oleh talenta profesional yang berpengalaman, yang mampu mengeksekusi strategi dan membuat layanan on demand menjadi bagian kuat dari bisnis grup GoTo. Mungkin dengan begitu tidak ada perubahan pada strategi Gojek. Bisnis kami berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan pendapatan bruto on demand service yang meningkat sebesar 58% di kuartal pertama 2022 seiring pulihnya mobilitas. Setelah mendapatkan nanti pas GMS mendapatkan persetujuan pemegang saham di RUPS kami, saya akan menjalankan peran dan tanggung jawab Kevin bekerja sama dengan secara dekat dengan manajemen senior di Gojek untuk mendorong pertumbuhan layanan on demand kami ke depannya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kata Data Media dari Hari Widowati. Bagaimana kelanjutan rencana private placement PT GoTo Gojek Tokopedia TBK GoTo seperti yang disampaikan dalam keterbukaan informasi tanggal 20 Mei 2022? Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Diani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari Widowati.
Rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ini merupakan salah satu bagian dari rencana perusahaan yang juga telah dijabarkan di dalam prospektus pada saat penawaran perdana saham GoTo di bulan Maret 2022. Persetujuan pemegang saham atas rencana tersebut juga telah diperoleh sejak Desember 2021 sebagaimana juga telah dijabarkan di dalam prospektus. Namun demikian, sebagai suatu perusahaan terbuka, kami ingin memastikan standar praktik tata kelola perusahaan yang baik secara optimal, sehingga kami melakukan pembaharuan terhadap persetujuan pemegang saham yang telah diberikan sebelumnya tersebut. Permintaan persetujuan pemegang saham terhadap rencana tersebut juga tidak dimaksudkan bahwa kami akan melakukan opsi penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu segera pada saat ini. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, kami memiliki waktu 1 tahun untuk dapat melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Diani atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Dwitya, CNBC dari Media. Apakah GoTo masih akan melakukan strategi bakar uang di tahun-tahun mendatang dan apakah strategi ini akan mempercepat atau justru menjauhkan perusahaan dari profitabilitas? How do you approach the cash burning strategy in the next coming years and will this get you faster or farther away from profitability? Question is for Mr. Patrick. Thank you for the question. I think as Andre, Jackie, and Reggie mentioned, we have a very clear path to profitability that includes us continuously improving on revenue growth as well as optimizing on costs. So specifically on costs, there are a number of key levers that my partners alluded to. First is around more efficient distribution of sales and marketing and promotion, leveraging better technology as well as with the use of more merchant-funded promotion. Second is around us reviewing our OpEx plans, in particular with salaries to be able to continuously make that more efficient. And number 3 is being able to leverage the ecosystem synergies that Andre and Jackie alluded to, including being able to consistently improve the speed, but also reduce the cost of delivery. And then our cross-pollination efforts to more efficiently acquire and build customer behavior across the ecosystem. So with those combination of things, that will allow us to continuously boost revenue, reduce costs, and that will make and maximize the use of our balance sheet cash and extend our runway as we approach that path to profitability. Thank you. Terima kasih untuk pertanyaan dari CNBC. Jadi kami memiliki peta jalan menuju profitabilitas yang sangat jelas. Kami telah melaksanakan berbagai strategi termasuk meningkatkan upaya monetisasi melalui berbagai cara. Beberapa antara lain seperti dari teknologi. Kami juga akan terus mengefisienkan operational expenses. Kami juga akan melakukan lebih banyak merchant-funded promotion dan kami akan terus membangun sinergi ekosistem yang lebih erat antara lain melalui penyamaan program rewards untuk konsumen. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Reski dari The Finance. Apakah upaya GoTo untuk mempertahankan harga saham? Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Andre. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Reski. Mungkin harga saham tentunya ditentukan oleh kondisi pasar serta keputusan dari masing-masing investor. Tetapi fokus kami sebagai GoTo adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan untuk mempercepat langkah kami menuju profitabilitas. Kami akan terus memberikan solusi teknologi terbaik bagi masyarakat dengan fokus pada 4 area sinergi yang saya telah sebutkan pada pemaparan hari ini. Kami percaya dengan sinergi tersebut, kami bisa meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, driver dan merchant, maka akan tercipta ada flywheel effect yang mendorong pertumbuhan ekosistem. Contoh konkretnya sudah saya jelaskan seperti di pemaparan, mungkin salah satunya adalah fakta bahwa ekosistem GoTo
menawarkan layanan yang paling lengkap dan didukung oleh armada logistik, layanan fintech dan pembayaran terpadu yang mampu membawa lebih banyak pengguna di ekosistem kami. Dan semakin banyaknya konsumen yang masuk ke dalam ekosistem kami, para mitra merchant juga akan tertarik untuk berada dalam platform kami karena penjualan akan terus meningkat. Dan juga mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Bahkan GoTo juga bisa membantu para merchant tersebut dengan memberikan banyaknya layanan value added services yang telah saya paparkan hari ini. Nah, semakin banyaknya pedagang dan konsumen, transaksi akan semakin banyak sehingga mitra pengemudi juga akan lebih banyak lagi menerima order dan menambahkan penghasilan dari mereka. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyampaikan informasi dan juga jawabannya. Dan para pemirsa, tadi kita semua sudah mendengarkan bersama 4 area sinergi yang menjadi fokus serta landasan perusahaan dalam mengembangkan bisnis ke depannya. Yakni yang pertama adalah meningkatkan cross-selling antar platform. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan strategi hyperlocal pada layanan logistik dan pemenuhan atau fulfillment. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan layanan fintech antara platform secara lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah meningkatkan layanan value added atau nilai tambah untuk memberikan manfaat lebih bagi mitra driver dan juga merchant. Dan selain itu, GoTo juga mencatatkan peningkatan efisiensi operasional yang tercermin dari meningkatnya margin kontribusi dan margin EBITDA yang disesuaikan untuk kuartal pertama di tahun 2022 sebesar masing-masing 24% dan 14% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2021. Dan seluruh lini bisnis GoTo juga bertumbuh. Pendapatan bruto untuk segmen on demand naik sebesar 58% pada kuartal pertama 2022. Sedangkan untuk segmen e-commerce, pendapatan brutonya naik sebesar 53% pada periode yang sama. Dan lebih lanjut, fokus perusahaan pada sinergi ekosistem diantaranya adalah integrasi GoPay dan produk pembiayaan konsumen ke platform Tokopedia, peluncuran sistem poin penghargaan tunggal GoPay Coins, dan peningkatan pengalaman hyperlocal dengan mengintegrasikan Tokopedia dengan armada logistik on-demand Gojek. Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi dan juga jajaran key management, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh investor, para pemegang saham dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir di acara Public Expose tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Akhir kata, saya Dewi Kumala menutup sesi Public Expose tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.